Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 161 sampai dengan bab 170, Dongeng Donghua. Bab 161. Putra Li yang ditinggalkan, Li Altar. Suasana di rumah itu sangat kaku untuk sementara waktu. Sejujurnya, bahkan Millet kecil tidak mengharapkan titik balik seperti itu. Fluktuasi saraf yang aneh dari dua pasien mental sebenarnya dikembalikan. Ini benar-benar langka. Saya harus mengatakan bahwa tim yang telah berkenalan di barat semakin rapi, dan Chen Invincible tidak hanya menyatukan 4 pria dan para murid, tetapi bahkan kutub telah dipertimbangkan. Ren Xiaosu berpikir bahwa sekarang dia akan menunggu 2 keranjang dan kuda naga putih untuk kembali ke tim. Pada saat ini, Yan Liu Yuan menatap gadis kecil itu dan tersenyum. Adik perempuan, siapa namamu di dunia ini? Namaku akan pergi, kata gadis kecil itu. Apa kemampuanmu? Yan Liu Yuan terus bertanya. Kekuatan saya sangat kuat, kata sekretaris dengan bangga. Ketika Ren Xiaosu mendengar ini, dia sedikit bersalah. Saya ingin tahu bahwa orang terakhir yang mengatakan bahwa dia hanya seorang lelaki besar masih terikat di rumah. Namun, Ren Xiaosu merasa bahwa dia tidak bisa terlalu sewenang-menang. Lagi pula, dia berhasil mengenali Chen Dan. Pada saat ini, Yan Liu Yuan tersenyum dan berkata, berapa banyak kekuatan yang Anda miliki? Mari kita lihat. Sekretaris meninggalkan kerumunan dan membanting Wang Dalong yang ketakutan berteriak. Yan Liu Yuan berkata dengan emosi, di dunia ini, ternyata kutub mengambil pasir. Saudari Xiao Yu tersenyum dan berkata, jauh dari orang-orang, kamu tidak lapar, saudara perempuanku akan memberimu sesuatu untuk dimakan. Aku tidak lapar. Aku tidak lapar, kata sekretaris. Luo Wei tidak bisa menerima kenyataan ini sekarang. Bagaimana dia tidak bisa memahami orang-orang yang telah bekerja keras untuk kembali, bagaimana bergabung dengan tim yang telah dipelajari Sitian. Saya sudah merencanakan begitu banyak hari, dan saya lebih murah daripada Xiao Su. Bagaimana orang-orang luar biasa berkumpul bersama di sebelah Xiao Su. Tanda seru. Aku tidak percaya kalau gadis kecil ini pasti Yimeng, kata Luo. Tapi tidak ada yang melewatinya bersamanya. Ren Xiaosu berkata, orang-orang juga dibawa olehmu, dan dia tidak pernah meninggalkan pandanganmu. Chen baru saja menyebut Bai Longma, kata Luo, jadi dia mungkin sudah menebak sesuatu. Menurut pendapat Luo Wei, ada suatu kebetulan di dunia ini. Jika Anda meneriakan sebuah tiang, saya akan meneriaki seorang master, siapa yang istimewa ini? Katakan lintas bicarakan. Luo Wei menatap Ren Xiaosu, dan hasilnya adalah Xiao segera berkata, mengapa kamu melihat saya tidak bisa memahami situasinya. Agak gila sendirian, dan agak aneh kalau 2 orang gila bersama. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa pada saat tertentu bahwa ia akan benar-benar reinkarnasi dari Tang Yan. Tentu saja, dia sangat jelas bahwa ini tidak mungkin. Pada saat ini, Yan Liu Yuan di samping tiba-tiba menunjuk Luo Wei, dan kemudian berkata kepada gadis kecil itu, siapa dia? Gadis kecil itu memandang Luo Wei, berlari ombak. Luo Wei pingsan pada saat itu, menggerakkan kaki Anda, apakah ini benar? Yan Liu Yuan juga menunjuk ke Ren Xiaosu dan berkata, siapa dia? Tuan, gadis kecil itu tersenyum manis. Siapa aku? Yan Liu Yuan bertanya, menatap gadis kecil itu. Kamu adalah naga putih kecil, kata gadis kecil itu tentu saja. Kali ini giliran Yan Liu Yuan, sayang sekali, saya tidak. Gadis kecil itu mendengus dan tampak agak kewalahan. Pada saat ini, tepuk tangan datang dari luar toko. Seorang pria muda dengan wajah yang baik tersenyum dan berjalan masuk. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Tinggalkan orang, kembalilah.
Dalam sekejap, suasana di seluruh rumah tegang, dan Xiao Su tidak mengetahui kapan pemuda itu masuk. Dan Luo Wei dan Tang Zhou, mereka membawa pistol ke pemuda itu, sepasang musuh. Bukan karena saraf Luo terlalu ketat, tetapi bahwa dia tahu identitas orang lain, pembisik iblis. Pada waktu itu, saya jelas tidak peduli dengan pemuda ini. Bagaimana pemuda itu lari dari kamar? Atau katakan, hanya sesaat Luo Yi bereaksi. Aku takut pemuda ini tidak dalam kendali di rumah sakit jiwa. Pihak lain sudah mulai melawannya. Kemampuan hipnosis magis dapat mengendalikan orang lain dalam keheningan, dan staf rumah sakit jiwa, meskipun mereka telah cukup memperhatikannya, mungkin tidak tahu kapan mereka dikendalikan. Pembisik iblis ini tidak dilepaskan olehnya, tetapi pihak lain memiliki kemampuan untuk masuk dan keluar dengan bebas. Jenis hipnosis ini cukup membuat semua kekuatan cemburu. 109 rintangan hari ini, saya khawatir akan lebih kacau. Saya melihat bahwa pemuda itu tersenyum pada moncongnya, saya memperkenalkan diri, saya dipanggil altar, dan putra Li yang meninggalkan Li tidak berbahaya bagi semua orang. Ren Xiaosu memandang Luo Wei, ini sebenarnya orang Li. Ren Xiaosu mungkin menebak siapa orang ini. Aku takut Yang Xiaoyu adalah orang yang sangat berbahaya di mulut, tetapi Yang Xiaoyu tidak menyebutkan bahwa orang ini adalah Li. Luo Wei berbisik, iblis berbisik, sangat berbahaya. Faktanya, Luo Hao sendiri juga sangat bingung, bahkan jika dia tidak tahu bahwa pihak lain sebenarnya adalah orang Li, tetapi mengapa orang Li dikurung di rumah sakit jiwa? Bukankah situs konsorsium Li? Tampaknya apa yang disebut anak terlantar, di sisi lain memiliki perasaan tersembunyi. Pada saat ini, gadis kecil bernama Si Liren sudah kembali ke altar. Tampaknya gadis kecil ini sengaja diminta untuk menyelamatkan Luo, tetapi apa tujuannya? Hanya untuk menemukan di mana mereka berada. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa diliputi. Pihak lain tahu bahwa Chen tidak terkalahkan, tahu apa yang dikatakannya, dan bahkan tahu bahwa Luo Wei disebut anak yang terburu-buru oleh Chen yang tak terkalahkan. Perasaan ini terlalu buruk, seolah-olah semuanya ada di tangan pihak lain. Bagaimana bisa pihak lain tahu tentang itu? Apakah konsorsium Qingxi disusupi? Menurut kemampuan pihak lain, saya takut mudah mengetahui informasi dari mulut konsorsium Qing. Ren Xiaosu dengan tenang bertanya, apa tujuanmu? Li Sentan memandang Ren Xiaosu dan tersenyum, hanya saja kita cukup kesepian di penghalang ini. Sekarang begitu banyak teman berkumpul di sini, saya pikir saya harus menyapa semua orang. Oke, halo, kata Ren Xiaosu, yang siap mengirim tamu. Dia tidak berniat bersinggungan dengan pembisik iblis. Namun, saya tidak tahu mengapa, ketika Ren Xiaosu mengetahui bahwa perusahaan itu tidak benar-benar sebuah tiang, dia merasakan perasaan lega di hatinya. Dia benar-benar tidak ingin menjadi Tang Yan. Li Altar tampaknya memiliki sikap tak terduga pada Xiaosu, tetapi dia tidak terlalu perhatian. Li Sentan tiba-tiba berkata kepada Ren Xiaoxiao, saya selalu merasa bahwa Anda istimewa. Ini adalah giliran berikutnya untuk kecelakaan Ren Xiaosu, secara khusus tampan. Tidak, kata Li Sentan dengan senyum di kepalanya, ini sangat istimewa di sini, maka, semua orang memiliki selamat tinggal. Selain itu, Bos Luo, aku belum menghipnotis bawahanmu, jangan terlalu khawatir. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, mengapa kamu tidak keluar di rumah sakit jiwa sebelumnya? Li Sentan memikirkannya dan berkata, karena belum keluar. Setelah itu, Li Sentan membawa rombongan dan berjalan ke dalam malam. Sebelum pergi, mantan sekretaris berbalik dan melambaikan tangan kepada semua orang berkulit putih, saya sangat senang bertemu dengan Anda. Kalimat ini membuat Ren Xiaosu tiba-tiba menyadari bahwa harus ada sesuatu yang harus dilakukan ketika Li Sentan keluar. Apakah itu terkait dengan hasil penelitian konsorsium Li? Luo Wei menghela nafas di sampingnya, aku benar-benar memiliki keranjang bambu untuk memperjuangkan air. Aku akan terus berbicara dengan Dong Nanan. Aku merasa itu masih lebih dapat diandalkan di musim dingin. Ren Xiaosu diam-diam menatap Luo Wei. Dia sedikit ragu tentang apakah dia harus memberitahu Luo Wei bahwa musim dingin tidak terlalu dapat diandalkan. Bab 162, Membangun Kembali Penghalang nomor 113.
Lagi pula, Ren Xiaosu tidak memberitahu Luo Wei tentang realitas musim dingin dan selatan yang negatif. Dia merasa setidaknya dia harus menunggu selama 7 hari untuk tinggal selama masa tinggalnya. Akan lebih baik untuk mengatakan bahwa jika Luo Xiao melihat hidung dan wajahnya bengkak di musim dingin, apa yang akan dia lakukan? Pada saat ini, musim dingin di selatan rumah tidak bisa menunggu untuk menikahi Luo di tempat yang sama, selama Luo Hao bersedia membawanya pergi. Tetapi masalahnya adalah bahwa Chen Invincible telah mengikatnya terlalu keras saat ini, dan Wang Fugui tidak tahu dari mana barang-barang ini berasal. Terlibat sepotong herbal ke dalam mulutnya langsung mati rasa tidak bisa bergerak. Ada banyak hal di toko obat herbal, tetapi saya tidak mengerti bagaimana orang tua ini sangat terampil. Saya harus mengatakan bahwa meskipun Wang Fugui baik, tetapi sebagai seorang yang selamat yang telah hidup begitu lama, dia selalu memiliki sedikit trik untuk menekan bagian bawah kotak. Berbeda dengan hambatan, para pengungsi terlahir dalam bahaya. Luo Yan berkata lama di pintu ke musim dingin dan selatan, tapi terlalu membosankan untuk berbicara sendiri, jadi dia bilang itu membosankan untuk sementara waktu. Ren Xiaosuo tertawa dan berkata, haus untuk minum. Luo Wei duduk di kursi halaman dan menghela nafas, agak tak terduga altar Li keluar dari rumah sakit jiwa. Aku sudah cukup berhati-hati, karena takut dia akan keluar. Aku ingin tahu, tanya Ren Xiaosu. Kamu bahkan tidak tahu bahwa dia adalah keluarga Li. Pada titik ini, Luo Wei dengan hati-hati mengingat detail masa lalu. Dia mengkonfirmasi bahwa dia tidak menyebutkan konsorsium Li dalam informasi yang dia terima, tetapi dia tiba-tiba teringat 3 video yang dia lihat. Dia bahkan bisa merasakan sisi lain melalui layar. Kesepian, perasaan ditinggalkan. Luo Wei berkata, kamu mendengarkan dia menggambarkan dirinya sebagai keluarga Li, aku takut dia dikurung oleh Li sendiri. Mengapa Li harus memiliki anak sendiri? Ren Xiaosu penasaran. Di mana aku tahu ini, kata Luo, bagian dalam konsorsium tidak seindah yang kau pikirkan. Intrik dapat dilihat di mana-mana. Jika kau ingin berada di keluarga, kau harus naik ke pundak saudara-saudarimu. Lalu berapa saudara dan saudari yang kamu injak dengan King Yu? Ren Xiaosu tertawa. Akibatnya, Luo Wei tiba-tiba berkata, saya tidak punya pilihan dengan King, dia adalah pemimpin alami, Anda harus pergi ke pegunungan untuk melihat pemandangan. Bagaimana denganmu? Ren Xiaosu berkata sambil menghela nafas, dia menemukan bahwa Luo Hao sangat membela saudaranya. Ketika Wang Fugui ingin mendapatkan hadiah untuk bantuan kehidupan, Luo Wei pertama kali mengatakan bahwa hidupnya tidak sepadan dengan uangnya. Ketika dia menyebutkan King, dia tiba-tiba menjadi sangat murah hati. Aku, Luo Xiao tersenyum, aku putus asa, bagaimana aku bisa hidup? Ketika Luo mengatakan ini, dia tidak merasa tidak nyaman dengan nadanya, seolah-olah dia merasa bahwa dia harus begitu baik, saudaranya harus tinggi, dan dia adalah kehidupan yang buruk. Benar, Luo Xiao memandang Xiao Su, jangan terlalu mencolok baru-baru ini, bahkan yang sudah mencapai penghalang ini. Masih ada orang yang bersembunyi di perusahaan api. Sekarang pembisik iblis keluar, hantu tahu apa yang akan terjadi. Hal-hal. Petik 2. Ren Xiaosu memandangnya, apakah kamu mengatakan ini pantas? Bukankah itu orang yang paling mencolok di penghalang sekarang? Hahaha. Luo Xiao tersenyum, aku sangat baik. Ren Xiaosu terkejut. Apa harga dirimu? Benar, gerombolan itu juga datang, kata Luo tiba-tiba marah. Seseorang menghancurkan 2 mobilku di kejauhan, dan aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk melakukan ini. Itu pasti gerombolan perusuh. Pada saat ini, Xiao Su tahu bahwa yang Xiao Yu mungkin masa. Namun, dia tiba-tiba memikirkan masalah. Baru saja Luo mengatakan bahwa yang juga datang. Apakah konsorsium Yang dan Yang Xiao Yu ini memiliki hubungan? Bagaimana dengan King Shi Anda? Ren Xiaosu memandang Luo Wei, kamu King mengirimmu. Siapa yang kamu pandang rendah? Luo Wei tidak bernafas, apa yang terjadi padaku? Apakah itu baik untukku? Ya, maksudku, King tidak mengirim seseorang untuk mendukungmu, kata Ren Xiaosu penasaran. Tidak, mereka sibuk berurusan dengan 113 penghalang dan gunung-gunung. Medan penghalang ke-111 tidak datar, tinggi di barat dan rendah di timur, seluruh penghalang dibangun di atas gunung.
Gunung di penghalang 111 disebut Gunung Ginggo. Ketika daun Ginggo menguning, gunung itu berwarna keemasan. Markas besar konsorsium King ada di lereng gunung. Pada saat ini, sebuah tim kereta berangkat dari kota menuju Gunung Ginggo. Para pejalan kaki di penghalang didorong. Mereka tahu bahwa ini adalah lelaki besar dari konsorsium King dan anggota presidium. Pada dasarnya, pada saat bulan ini, orang-orang besar Kingshi akan pergi ke Gunung Ginggo untuk bertemu dan mendiskusikan hal-hal yang dapat menentukan garis hidup konsorsium. Di malam hari, rumah besar di Gunung Ginggo sudah terang benderang. Ada 13 pria duduk di ruang konferensi yang tenang, ada orang muda, orang setengah baya dan orang tua. Kepala harimau besar menggantung dari dinding ruang konferensi, dan harimau yang mati dijadikan spesimen. Manusia selalu memiliki selera yang buruk. Raja binatang buas sebelum kematian mereka tidak lain adalah mainan manusia. Ini adalah kekuatan manusia. Seluruh ruang konferensi luar biasa, seolah-olah tidak pernah terkena bencana dan selalu memiliki kekuatan. Lelaki tua di posisi pertama mengetuk meja dengan jarinya, bagaimana kemajuan perayaan itu? Mereka telah melewati gunung sehari sebelum kemarin. Diperkirakan mereka harus tiba di penghalang 113 hari ini, kata seorang pria parubaya. Dia pergi ke sana untuk membersihkan sisa badan-badan eksperimental, dan kemudian menunggu pasukan rekonstruksi bencana untuk datang. Mereka pergi ke gunung lagi. Mencari makhluk di kawah, makhluk itu sekarang harus kembali tidur, dan sepertinya tidak dimaksudkan untuk keluar dari kawah. Kami menduga itu tergantung pada suhu gunung berapi. Bisakah Anda mengatasinya? Pria tua di atas bertanya dengan tenang. Tambang batu bara di dekat penghalang 113 sangat penting dan harus dibangun kembali sesegera mungkin. King Huai membawa brigade tempur di masa lalu, dan tidak ada masalah untuk berurusan dengan ratusan badan eksperimental, jawab setengah baya itu. Sumber daya di dekat 113 penghalang sangat penting. Pekerjaan rekonstruksi pasca bencana harus diselesaikan sesegera mungkin. Kami akan bekerja sama dengan mereka untuk mengoordinasikan pekerjaan masa lalu para pengungsi, kata pria tua itu. Seorang pria muda yang duduk di ujung tertawa, bagus untuk mengerti. Rambut pria muda itu disisir rapi ke belakang, dan rambut halus di bawah cahaya itu seperti kristal. Kamu harus berhati-hati. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu tidak harus duduk di sini, pria tua itu mengerutkan kening. Pria muda itu menundukkan kepalanya, oke. Seseorang di sebelahnya tertawa, orang-orang muda tidak harus begitu keras. Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi tiba-tiba bertanya, apa yang sedang dilakukan King Hao? Selain mendengarkan musik setiap hari, tidak ada hal lain yang harus dilakukan. Seseorang menjawab, tidak ada tujuan dalam mendengarkan lagu, dan tidak ada lagu favorit. Ya, kata lelaki tua itu dengan datar. Pertama, biarkan dia kering. Semangat pemuda itu terlalu kuat, dia harus mundur. Dia perlu tahu bahwa kekuatan uang berasal dari sistem pertukaran, tetapi kekuatan kekuasaan berasal dari organisasi. Jika tidak ada rumah, tidak akan ada aturan dan tidak ada kekuatan. Tidak ada orang lain yang mengomentari masalah ini, tetapi pada saat ini seseorang mengetuk pintu ruang konferensi. Lelaki tua itu berbisik, masuk. Orang yang datang adalah seorang sekretaris. Dia membisikkan sesuatu ke telinga orang tua itu. Dia melihat bahwa alis orang tua itu semakin dalam dan lebih dalam. Dia mendongak dan menatap orang-orang lain yang hadir. Brigade tempur ke-7 yang akan diambil oleh King Huai serangan itu sekarang mundur, dan lebih dari setengah dari kematian dan cedera. Bab 163, Miskin. Orang-orang hebat dari konsorsium King di ruang konferensi hanya berbicara dan tertawa, dan sekarang tiba-tiba teringat. Awalnya, semua orang berpikir bahwa Brigade tempur ke-7 harus pergi ke 113 penghalang dan badan eksperimen harus menjadi hal yang mantap, tetapi tidak berharap bahwa ini belum akan terbuka. Pada akhirnya, ada berita buruk di garis depan. Berapa ribu orange di Brigade tempur ke-7 mereka akan disirang oleh ratusan eksperimental. Beberapa orange bertanya-tanya. Apakah informasi palsu? Anda harus tahu bahwa Brigade tempur ke-7 dilengkapi dengan peralatan tempur paling canggih. Dan kekuatan tempur juga yang pertama. Tentu saja, orang yang berbicara benar-benar memahami bahwa di masa lalu, kekuatan tempur internal paling kuat dari konsorsium King adalah Brigade tempur ke-5 pria King.
dan Brigade Tempur ke-6 pasukan Luo Wei. Brigade Tempur ke-5 telah dibubarkan, semua prajurit telah terpecah menjadi urutan pertempuran lain, dan Brigade Tempur ke-6 dibatalkan dalam gempa bumi. Sebenarnya, semua orang tidak mau melepaskan ikatan sebelumnya, karena pasukan militer di tangan dinasti Luo dan Qing relatif kuat, yang membuat mereka agak cemburu. Tetapi ketika ada kecelakaan di pihak Luo, sulit untuk merayakannya. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tentara Luo Wei tidak semuanya mati dalam bencana penghalang 113. Penghalang asli hanya dibagi menjadi 2 jenderal, secara paksa membagi pasukan tempur untuk membuat mereka tidak dapat bertemu. Saat ini, retakan di bumi yang telah keluar dari gunung disebut tangga gunung, tangga itu tampaknya sulit untuk menghasilkan lipatan di dataran. Hampir tidak dapat diprediksi bahwa itu akan menjadi pegunungan baru dalam beberapa ratus tahun atau ribuan tahun mendatang. Tetapi sebelum Qing He tidak menemukan tambang batu bara baru, mereka tidak akan pernah menyerah di sini. Pria tua di ruang konferensi berkata dengan tenang, jumlah badan percobaan melebihi perkiraan kami. Mungkin hampir 1000. Mereka dipindahkan ke kamp ketika mereka merayakan kamp. Kehidupan baru dalam tubuh eksperimental, sebuah tubuh eksperimental yang bijaksana. Sepertinya 113 penghalang telah menjadi sarang mereka. Beberapa orang menghela nafas, jika kita ingin menggunakan dinasti Qing, biarkan dinasti Qing untuk mencintai badan-badan eksperimental ini. Dia masih sangat berpengalaman dalam pertempuran. Orang tua itu memandang orang yang berbicara, dan tekanan yang tidak dapat dijelaskan menyebar di ruang konferensi. Rayakan Anda tidak bisa keluar dari vilanya setengah langkah. Petik 2. Pada saat ini, orang-orang besar lainnya di ruang konferensi memiliki pikiran mereka sendiri. Namun, mereka merasa bahwa jika kali ini penghalang 113 dikirim ke Qing, saya khawatir hasilnya akan sangat berbeda. Dinasti Qing dan Luo Wei memang menderita kerugian besar dalam kasus gunung. Siapa yang bisa mengharapkan gempa bumi dan letusan gunung berapi? Ini adalah force majeure. Pada saat ini, sekelompok kendaraan yang membawa barang perlahan-lahan menuju ke penghalang 109. Orang ini adalah perjalanan jarak jauh ke Su Xianchu yang datang ke penghalang 109. Su Xianchu mengumumkan bahwa tetap berpegang pada sasis bukanlah tugas yang mudah, tetapi ia bertekad untuk mengintai di penghalang 109. Dalam periode waktu ini, siapa yang bisa mengharapkannya untuk langsung memasuki penghalang 109? Setelah semua ini bukan tempat di mana Qingxi mengontrol, oleh karena itu, meskipun Lu Yuan memberi wajah, dia tidak aktif. Dan semua orang berpikir bahwa Su Xianchu tidak boleh secara paksa memasuki penghalang. Jadi mantan Xiao Su pergi ke toko emas dan menemukan bahwa meskipun Departemen Orde Penghalang mengirimkan foto Su Xianchu, hanya dijelaskan bahwa jika seseorang menangani emas hitam untuk melaporkannya, jika benar-benar ketat saya khawatir itu lebih baik daripada ini jauh lebih ketat. Oleh karena itu, Su Xianchu melakukan penilaian yang paling benar dalam akal sehat. Pada saat ini, seharusnya ketika pasukan swasta berganti pekerjaan. Su Xianchu terlalu menyadari sifat urin tentara swasta, ini hampir sama untuk semua pasukan swasta di bawah matahari, karena konsorsium di dunia ini juga hampir kencing. Dia juga menyaksikan hambatan 113. Ketika truk masuk dan meninggalkan truk pada hari kerja, pasukan swasta akan memeriksa mereka dengan hati-hati, tetapi pada shift malam, pemeriksaan akan longgar. Terlebih lagi, banyak barang terlarang diangkut ke penghalang pada waktu itu, beberapa orang bahkan menyewa pasukan swasta untuk berharap bahwa mereka dapat menutup mata mereka saat ini. Su Xianchu menduga bahwa pasukan pribadi dari penghalang 109 harus sama, tentu saja, dia tidak 100% yakin, tetapi jika Anda ingin mencampur penghalang, itu harus kali ini. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia akan dengan paksa melarikan diri. Lagi pula, pasukan swasta tidak bisa menghentikannya. Benar saja, seperti yang diperkirakan Su Xianchu, tim transportasi material ini memasuki penghalang bahkan tanpa inventaris paling dasar. Ini membuat Su Xianchu menghela nafas lega, tetapi juga beberapa keraguan, manajemen pasukan swasta 109 jalan tampaknya lebih longgar dari 113. Setelah tim itu bergemuruh ke penghalang, Su Xianchu membalik kotak-kotak kargo dari bagian bawah mobil. Kendaraan ini adalah truk suspensi setengah tertutup seperti truk batubara.
dan langit-langitnya semuanya terbuka. Su Xianchu duduk di kotak kargo dan memikirkan rencana berikutnya. Buru-buru ini membuatnya sangat lelah, sehingga dia sekarang hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk makan sesuatu untuk tidur. Dia melihat barang-barang di dalam kotak kargo, dan tiba-tiba Su Xianchu ragu-ragu. Benda-benda di sini dipaku dengan kotak kayu, dan tidak ada yang terlihat dari luar. Su Xianchu mengeluarkan belati dan membuka kotak kayu. Akibatnya, dia melihat barang pertama, karena itu semua adalah senjata dan amunisi. Pada titik ini, truk tempat dia tiba-tiba menyimpang dari tim, sisa kendaraan terus bergerak maju, dan truk tempat dia berada di luar tim dan tidak tahu kemana harus pergi. Tiba-tiba Su Xianchu merasa salah, ini bukan senjata yang diangkut oleh konsorsium Li, karena konsorsium Li ingin mengangkut barang-barang seperti itu tanpa menyembunyikan mata dan telinga mereka. Ini seseorang yang diselundupkan. Aku akan menemukan kesempatan untuk membagikannya besok. Sisi kotak kargo terbentur dan dibuka, lalu Su Xianchu dan Luo Wei keduanya menatap mata kecil. Sudah larut malam, dan Luo Wei melihat bagian dalam dengan senter. Dia ingin mengidentifikasi dengan hati-hati seperti apa orang-orang dalam wadah itu, tetapi pada saat berikutnya. Luo Wei, Palung, Su Xianchu. Bab 164 Konsorsium Qingxi terlalu kecil. Luo Wei masih sangat terkenal di 113 penghalang, dan akan sering menghadiri tempat-tempat umum seperti upacara dan pesta malam. Pasukan swasta biasanya melakukan tugas-tugas dan keamanan saat ini, sehingga Su Xianchu telah melihat Luo Wei. Su bisa menjadi sedikit sombong, bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu Luo Xiao di sini. Tapi dia segera menyadari bahwa ada hubungan yang tak terhindarkan di balik kebetulan yang tampaknya. Waktu ketika Su Xianchu memilih untuk menyelinap ke penghalang 109 adalah waktu yang paling longgar bagi pasukan swasta untuk menyaring truk. Sehingga banyak orang akan memilih titik waktu ini ketika mereka menyelundupkan hal-hal menjadi hambatan. Pada saat ini, konsorsium Qing hanya bisa mengandalkan penyelundupan untuk mengangkut senjata di penghalang yang dikendalikan oleh Li ini. Karena itu, ketika ia masuk dengan mobil selundupan, ia bertemu Luo Wei yang sedang bersiap untuk mengambil alih senjata pribadi. Namun, mobil ini takut akan meluncurkan kampanye kecil. Apakah konsorsium Qingxi siap menyerang 109 penghalang? Apa yang membuat Su Xianchu tidak dapat diterima adalah bahwa dia sudah menjadi hitam, dan dia diakui sekilas. Tiba-tiba, Su Xianchu melompat keluar, dia berjongkok di dada dan berlari ke jalan di luar. Pada saat ini, para pejuang konsorsium Qing belum menanggapi. Jika mereka tidak melarikan diri, saya khawatir saya tidak akan dapat melarikan diri nanti. Luo membanting kakinya dan membantingnya. Dia berbaring di tanah dan tidak lupa berteriak di samping, cepat tangkap aku. Kamu harus tangkap dia. Dia Su Xianchu. Saya melihat bahwa para pejuang konsorsium Qing segera mengeluarkan senjata yang dilengkapi dengan peredam suara dan mengusir mereka. Aksi itu cepat seperti anjing. Su Xianchu, yang melarikan diri dari depan, melihat ke belakang dan hampir ketakutan sampai mati. Meskipun dia memiliki bayangan untuk memblokir peluru, dia tidak bisa melakukan terlalu banyak peluru. Pada saat ini, Su Xianchu merasa sangat bingung. Dia hanya ingin tahu tentang rahasia Jingshan, tetapi dia bahkan tidak memasuki blokade. Pikiran konsorsium Qingxi terlalu kecil. Sekelompok orang bergegas di jalan-jalan, dan para pejuang konsorsium Qing tidak berani menembak secara acak. Bahkan jika peredam dipasang, jika peluru menghantam tanah, masih tidak akan ada gerakan kecil, dan kemudian Li akan waspada. Pasukan tempur konsorsium, saya khawatir Anda hanya bisa bersembunyi kembali ke selokan. Luo Wei, di mana mereka berada, tidak terlalu jauh dari toko Ren Xiaosu, jadi Su Xianchu baru saja berlari beberapa kilometer dan telah tiba di pintu toko. Pada saat ini, Ren Xiao terkejut dengan gerakan luar. Dia diam-diam membuka pintu rana dan melihat keluar. Akibatnya, sesosok berlari dari pintu dan membiarkan Xiaosu menatapnya ketika dia datang. Dia melihat lebih dari selusin orang. Para pejuang dengan seragam tempur hitam mengejar pria itu sekarang. Tunggu, ini bukan orang Qingxi. Setelah kombatan ini juga berlari, Ren Xiaoshu membuka pintu rana dan melihat Luo Wei partai terakhir terengah-engah dan bergegas.
Ren Xiaole berkata, siapa yang mengejar? Su Xianchu. Luo Wei tersentak dan berkata, Ren Xiaosu, kamu membiarkan Chen yang tak terkalahkan membantuku merebut Su Xianchu, aku akan memberimu 100.000. Ren Xiaosu hidup, apa itu Su Tingchu? Bagaimana Su Xianchu berlari ke penghalang 109? Dia bertanya dengan aneh, apakah Anda yakin itu adalah Su Xianchu? Ya, itu pasti dia. Luo Wei membenarkan. Ren Xiaosu sakit gigi, dan dia harus membantu, tapi dia tentu tidak bisa membantu Qing Shi, dan dia masih ingin membantu Su Xianchu melarikan diri. Lagi pula, jika ini membiarkan konsorsium Qing Shi menangkap Su Xianchu, maka ketakutan akan kekhasannya adalah mengalami kecelakaan. Karena itu, ia harus membantu Su Xianchu. Tiba-tiba, istana berkata, tugas, bantu orang-orang yang dalam kesulitan untuk melarikan diri dari pengejaran. Ren Xiaosu memikirkannya. Dalam penilaian istana, Su Xianchu sudah menjadi orang yang bermasalah. Kedengarannya mengerikan. Dia berkata kepada Luo Wei, kamu terus mengejar pertunjukan, aku tidak terlibat dalam masalah di antara kamu. Ketika dia mengatakan bahwa dia menutup pintu rana, tidak peduli apa Luo Mo di luar. Dia melihat bahwa Xiao Xiao pergi ke halaman belakang dan melompat keluar dari dinding dan bergegas keluar dari atap ke Su Xianchu. Yang paling penting bagi Ren Xiaosu adalah jangan biarkan Su Xianchu ditangkap oleh konsorsium Qing. Pada saat ini, Chen Invincible juga ingin keluar dan melihatnya. Akibatnya, Yan Liu Yuan berkata kepadanya, tuanmu ingin kamu optimis tentang tulang. Kamu harus membiarkan tulangnya hilang. Dia memperkirakan bahwa dia akan kembali selama 3 hari 3 malam. Ketika Chen Wudi mendengarkan ini, dia langsung menjadi jujur, harapan untuk bangkit di musim dingin dan selatan yang asli tiba-tiba hancur. Kemampuannya untuk melarikan diri sekarang masih ada di sana. Tapi apa gunanya cahaya untuk memutus talinya? Dia tidak bisa mengalahkan Chen yang tak terkalahkan. Bahkan musim dingin dan selatan skeptis bahwa Chen Invincible akan menjadi yang terkuat saat ini. Sejujurnya, musim dingin adalah negatif dan ingin mengembalikan kebebasan. Apa yang menghisap darah dan tidak menghisap darah, selama dia bisa mengembalikan kebebasannya, dia lebih suka menjadi vegetarian seumur hidup. Baru saja malam ini, Xiao Su masih mengobrol baik dengannya. Arti utama dari pihak lain adalah bahwa obat hitam yang sebelumnya diterapkan padanya tidak dapat diberikan. Dia harus bekerja untuk mendapatkan kembali. Cara bekerja itu adalah mencuci piring di bawah perawatan Chen. Pada saat musim dingin, selatan putus asa, dan hampir sama dengan millet kecil, dan itu hampir sama dengan konsorsium yang menghancurkan para pengungsi. Dia ingin bertanya, bukankah uang yang diberikan oleh Luo Wei? Akibatnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang mulutnya. Ren Xiaosu mengatakan bahwa jika dia tidak berbicara, dia setuju. Pada saat ini, musim dingin adalah negatif dan selatan ingin bebas, tetapi bahkan jika Chen tidak terkalahkan, dia paling khawatir tentang Yan Liu Yuan. Chen tak terkalahkan sangat baik untuk dibodohi, jika dia dan Chen tak terkalahkan sendirian, tidak bisa berpegangan satu sama lain, tetapi Yan Liu Yuan selalu menatapnya seperti hantu. Tidak bisa berbohong. Pada saat ini, kecepatan Xiao Su untuk melompati atap telah meningkat menjadi ekstrim. Hanya dalam beberapa menit, ia mendengar langkah kaki konsorsium Qing dan yang lainnya. Dia melihat pada probe dan menemukan bahwa Su Xianchu berlari di depannya, dan Luo Wei mengejar mereka dalam hidupnya. Hanya sedikit keraguan bahwa Ren Xiaosu bingung. Menurut kebenaran, kebugaran fisik Su Xianchu seharusnya melebihi manusia normal. Mengapa kau lari begitu lambat? Bahkan, Ren Xiaosu tidak tahu, Su Xianchu lapar, atau tidak akan berjalan begitu lambat. Ren Xiaosu berpikir sambil mengikutinya, apa yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan Su Xianchu dan tidak menyalahkan. Tunggu, bukankah kamu punya artefak getah? Saat berikutnya, Luo Wei tiba-tiba melihat sebuah tangan di bawah bayangan atap di sebelahnya, dan tamparan di wajahnya, langsung menghantam Luo Wei di lantai. Luo Wei tiba-tiba bereaksi terhadap kemampuan membuka pintu di bawah bayangan, bukankah keterampilan rumah tangga Luo Xinyu? Dia berteriak dengan marah, Luo Xinyu, aku pamanmu. Kamu masih mati. Bab 165, Ren Xiaosu, kamu adalah orang baik. Bahkan,
Ren Xiaosu tidak berniat menembak kepala Luo. Dia hanya ingin membuka pintu shadow untuk Luo Qi, cukup tarik dia. Lagi pula, hubungan semua orang tampaknya baik, dan Ren Xiaosu memiliki upeti yang tidak jelas kepada Luo Wei dan tentaranya. Meskipun dia ingin menyelamatkan Su Xianchu, dia sebenarnya tidak ingin banyak menyakiti mereka. Itu hanya kesalahan untuk menembak otak, bukankah dia masih mengendalikan bayangan-bayangan? Namun, saya dapat membuat Luo Wei berpikir bahwa ini adalah pekerjaan Luo Xinyu. Itu bagus. Gadis ini dan Yang Xiaoyu telah mengadu domba berkali-kali. Jika konsorsium King dapat meningkatkan perhatian mereka, Ren Xiaosu benar-benar tidak keberatan mengambil gambar lagi. Kepala Luo Wei beberapa kali. Ren Xiaosu terus menutup pintu bayangan dan membukanya kembali. Para pejuang waktu dari konsorsium King berada dalam bahaya, takut pintu bayangan tiba-tiba terbuka di samping mereka. Untuk sesaat, bayangan hantu-hantu hampir mengubah orang-orang dari konsorsium King ke orang-orang yang menarik mereka. Mereka tidak tahu di mana tangan akan muncul. Jangan katakan bahwa mereka tidak tahu. Bahkan Xiaosu sendiri tidak tahu di mana pintu bayangan berikutnya akan terbuka. Ren Xiaosu memiliki beberapa emosi, dan ranah hantu tertinggi mungkin adalah dia tidak tahu di mana pintu bayangan akan muncul. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan Shadow Gate ini sangat mudah digunakan, dan sulit untuk dicegah. Faktanya adalah jika Luo Xinyu sendiri yang menggunakannya, aku tidak akan menggunakan efek ini, karena dia tidak bisa membukanya sebanyak Xiaosu, jadi pintu kebayangan selalu digunakan. Ren Xiaosu tidak tahu ini. Dia berpikir bahwa pintu bayangan ini tidak mengkonsumsi energi mental. Tang Zhou memandang Luo Wei, "Bos, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Luo Wei berkata dengan hati yang melelahkan, melihat tidak, ini adalah kehilangan besar, makan tidak ada orang luar biasa. Bagaimana Anda bisa mengubur mereka satu persatu, sehingga Anda dapat menemukan orang yang luar biasa? Tang Zhou harus mengatakan, "Ya, kami bekerja keras." Meskipun dipecat oleh Luo Wei, semua orang tidak menaruhnya di hati. Pokoknya, bos Luo seperti burung ini. Luo Wei menghela nafas, mundur, dan kemudian mengejarnya takut mengeluarkan hantu dan dewa. Bos, Tang Zhou bertanya-tanya, apakah Su Xianchu ini akan menjadi gerombolan, bagaimana dia bisa mengejarnya, dan Luo Xinyu dari gerombolan itu akan keluar. Tidak mungkin, kata Luo, Anda melihat Su Xianchu yang menyedihkan, menunjuk seseorang yang bukan masa. Juga, kata Tang mengangguk. Ketika Ren Xiaosu melihat bahwa Luo Wei telah mundur, mereka akhirnya melepaskan hati mereka. Selama Su Xianchu tidak tertangkap, semuanya mudah untuk dikatakan. Dia melirik ke arah mana Su Xianchu melarikan diri, dengan hati-hati merenungkan atau mengejar masa lalu. Panci hitam besar di gunung diberikan kepada Su Xianchu. Bagaimanapun, Xiaosu agak tidak mau pergi. Lagi pula, tidak ada yang merekrut siapapun yang tidak memprovokasi siapapun. Ini telah menjadi penjahat buruan pertama dari konsorsium King. Meskipun itu adalah pilihan terakhir, tetapi itu tidak berarti bahwa dia dapat merasa nyaman. Saya masih harus membiarkan Sucu terus melanjutkan, tetapi dia harus memberi orang sedikit uang. Ren Xiaosu menemukan masa lalu dari atas atap. Ketika dia menemukan Su Xianchu, dia menemukan bahwa Su Xianchu bersembunyi di atap sebuah bungalow dan sepertinya lelah. Dia berbisik, Su Xianchu. Su Xianchu tiba-tiba ingin menjaga ketika dia bangkit. Ren Xiaosu dengan cepat berkata, "Aku." Ren Xiaosu. Pada saat ini, Su Xianchu tertegun, dan wajahnya tampak seperti kerabat-kerabatnya. Ren Xiaosu, bagaimana kabarmu di sini? Batuk, cerita panjang, setelah aku kembali ke penghalang itu ambruk, dan terpaksa melarikan diri ke sini. Ren Xiaosu melompat ke atap rumah Su Xianchu dan bertanya. Kenapa kamu ada di sini? Jangan sebutkan itu, kata Su Xianchu sambil menghela nafas lega, saya awalnya berencana untuk pergi ke penghalang 112. Akibatnya, 112 penghalang juga runtuh. Kemudian saya pergi ke penghalang 111 dan menemukan bahwa grup King telah mendaftarkan saya sebagai target yang dicari yang penting. Faktanya, Ren Xiaosu melihat bahwa Su Xianchu juga memiliki semacam keintiman. Setelah semua, dia berjalan di sepanjang jalan di pegunungan.
Meskipun waktunya singkat, mereka bertemu satu sama lain dalam kesulitan dan perasaan akan sedikit lebih dalam. Dia berkata kepada Su Xianchu, lalu kamu melarikan diri dari penghalang, bagaimana kamu bertemu Luo Wei? Kali ini Su Xianchu terdiam, aku bersembunyi di dalam mobil penyelundupan. Mobil itu kebetulan adalah lelaki gemuk yang biasa mengangkut senjata. Hei, amunisi itu tidak akan digunakan untuk melawanmu. Aku tidak mengharapkan ini. Untuk memburu kamu, kamu datang ke sini juga, kamu harus hati-hati, dia telah mengirim banyak senjata. Ketika Su Xianchu ingin datang, dia tidak mengerti mengapa Luo Wei mengirim begitu banyak senjata. Dalam pendapatnya, karena 113 penghalang runtuh, Luo Qi, yang merupakan konsorsium King, harus kembali ke penghalang 111. Su Xianchu tidak tahu bahwa Luo Wei tidak bisa kembali ke Qingxi sekarang. Jika dia kembali, dia harus berada di bawah tahanan rumah seperti King. Su Xianchu tidak tahu berapa banyak hal yang telah dibuat Luo Xiao di penghalang ini. Dan Luo Wei sedang bersiap untuk berurusan dengan personel tersembunyi yang ditinggalkan oleh perusahaan pemadam kebakaran. Baru saja dia mendengar suara Luo Xinyu. Dia juga tahu bahwa kelancaran seharusnya adalah bahwa Luo Xinyu membantu dirinya sendiri. Faktanya, Su Xianchu tidak tahu bahwa Luo Xinyu adalah orang yang luar biasa, lagi pula, dia tidak memasuki blokade. Sekarang dia menyadari bahwa Luo Xinyu mungkin tidak sesederhana itu. Karena itu, alam bawah sadar Su Xianchu pada saat ini berpikir bahwa penyelundupan senjata dan api ini datang untuk menangkap Ren Xiao dan Luo Xinyu. Su Xianchu khawatir, sangat sulit bagi Anda untuk melarikan diri dari pengejaran Qingxi. Ren Xiaosu dengan tenang berkata, ya, ini sangat sulit. Kamu bilang kenapa konsorsium Qingxi ini tidak berusaha untuk memburu kita. Su Xianchu mengangkat keraguan terbesar di hatinya. Ren Xiaosu terlihat aneh, aku tidak tahu. Pada saat ini, Su Xianchu menarik setengah lengannya dari lengannya, apakah Anda lapar? Saya tidak tahu mengapa saya sakit pada saat ketika saya menjadi hidung Xiao. Saya tidak lapar, Su Xianchu, Anda adalah orang yang baik. Dalam sekejap, Ren Xiaosu ingin pergi ke menyerah King. Dia mengambil surat dan setumpuk uang dari sakunya, kamu pegang benda ini. Su Xianchu menghela nafas, apa ini? Ini 5.000 yuan dan sepucuk surat, kata Ren Xiaosu. Kau bawa surat ini ke 178 penghalang untuk menemukan seseorang bernama Zhang Jinglin, dia akan memberimu masa depan. Ini adalah Zhang Jinglin yang berjanji untuk melayani Xiaosu, dan Ren Xiaosu sekarang memberikannya kepada Su Xianchu. Memikirkan Zhang, Ren Xiaomei tiba-tiba merasa bahwa orang-orang seperti Su Xianchu telah datang ke sisi lain Saibei, dan mereka pasti akan bersinar. Ren Xiaosu tidak memiliki banyak uang dalam hidupnya, meskipun bisnis ini perlahan-lahan mengambil langkah formal, ia belum benar-benar menghasilkan banyak uang. Meskipun dia melelehkan banyak batangan emas, Ren Xiaosu tidak bisa memberi Su Xianchu emas, kalau tidak Su Xianchu bisa menebak apa yang terjadi. Su Xianchu penasaran, 178 penghalang. Saya hanya ingin pergi ke 178 penghalang, meskipun saya tidak tahu siapa Zhang Jinglin, tapi terima kasih sebelumnya. Ren Xiaosu, Anda adalah orang yang baik. Terima kasih dari Su Xianchu, +1. Ren Xiaosu melihat koin terima kasih ini, dan hatinya tiba-tiba menjadi rumit. Namun, pada saat ini, ada beberapa bayangan hitam di atap yang jauh yang perlahan-lahan mendekat, dan Xiaosu melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka dikelilingi. Dia belum pernah melihat orang yang mengelilinginya. Ketika orang-orang itu mendekat, Ren Xiaosu melihat api kecil di dada pakaian mereka. Ikut berbicara kata sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng channel Dongeng Donghua ini. Bab 166, Harga Kebebasan. Ketika Ren Xiaosu melihat tanda api di dada yang lain, hati itu sekilas. Sejak saat ini, Xiaosu mungkin sudah tahu organisasi seperti apa perusahaan pemadam kebakaran itu. Rasa malu pihak lain atas darah orang luar biasa itu telah membuat Ren Xiaosu memasukkan perusahaan itu ke dalam daftar yang paling waspada. Sebelum saya mendengar bahwa konsorsium Li telah mengusir orang-orang dari perusahaan pemadam kebakaran. Ren Xiaosu merasa lega karena dia khawatir bahwa paparan Chen yang tak terkalahkan akan menarik perhatian pihak lain. Kemudian,
Luo Wei dan Yang Xiaoyu mengatakan bahwa masih ada orang-orang di perusahaan pemadam kebakaran yang tersembunyi di penghalang. Dan bahkan malam ini dia bahkan menatap langsung padanya dan Su Xianchu. Su Xianchu berbisik, bagaimana dengan perusahaan pemadam kebakaran? Pada saat ini, pemahaman Su Xianchu tentang dunia luar jelas bukan milet kecil. Ren Xiaoyan berkata, hati-hati, mereka bukan hal yang baik, khususnya menangkap yang luar biasa. Su Xianchu berkata sesaat dan berkata ini masalahnya. Bagaimanapun, Su Xianchu mengambil pistol dari pinggangnya. Pistol ini dikeluarkan dari penghalang 113. Dia tidak pernah menggunakannya di jalan. Meskipun tembakan dapat menyebabkan lebih banyak masalah, mereka tidak dapat mengatasinya sekarang. Ren Xiaosu mengamati daerah sekitarnya, ketinggian di antara atap hampir rata, dan 4 orang dari perusahaan pemadam kebakaran berdiri di arah utara, selatan, barat dan timur. Tampaknya mereka akan membunuh Ren Xiao dan Su Xianchu di sini, dan tidak bermaksud membiarkan mereka menjalankan satu pun. Mungkin sangat menyedihkan malam ini, tetapi masalahnya adalah dia tidak ingin menunjukkan kemampuannya untuk memanggil bayangan di depan Su Xianchu. Seorang pria muda tersenyum, kami belum gagal di pagi hari, jadi lebih baik bagi Anda untuk menyingkirkannya. Kami dalam masalah. Su Xianchu ragu-ragu dan berkata, saya menembak pada dini hari. Sekarang hampir tiba. Anda tidak benar di atas meja. Pria muda di pagi hari jelas sekilas, dia tiba-tiba bereaksi terhadap Su Xianchu, dia takut bahkan organisasi itu belum pernah mendengarnya di pagi hari. Ren Xiaosu berkata disinilah barang datang. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa bertarung, ada apa di sini? Namun, pada saat ini, Su Xianchu dan Ren Xiaosu tiba-tiba mengangkat tangan dan menembak dan kedua orang itu tampaknya mendiskusikannya tanpa ragu-ragu. Suara tembakan yang jelas menyebar di langit malam, tampaknya membangunkan penghalang tidur. Berjuang adalah hidup Anda, tidak ada omong kosong, Anda tidak perlu memberikan arti, dan Anda tidak perlu mempertimbangkan konsekuensinya. Ketika Anda berada dalam pertempuran, maka Anda hanya perlu mempertimbangkan satu hal, bagaimana menang. Namun, ketika Xiaosu dan Su Xianchu mengangkat tangan, target masing-masing ditujukan untuk menghindari peluru pada saat yang sama, pihak lain sebenarnya menghitung lintasan Ren Xiaosu dan Su Xianchu dalam sekejap. Dan gerakan itu cukup cepat untuk merespon dengan bebas. Sejauh mana itu? Sisi lain bahkan tidak mengguncang tubuh, tetapi hanya melewatkan peluru. Hati Ren Xiaosu perlahan tenggelam, tak heran pihak lain akan mengatakan omong kosong, kekuatan aslinya begitu kuat. Bahkan, dia juga bisa menilai lintasan jarak dekat sesuai dengan sudut pandang orang lain yang mengangkat tangannya, tetapi jika pihak lain berada di level ini, dia dan Su Xianchu mungkin tidak dapat mengalahkan. Meskipun Su Xianchu saat ini memiliki bayangan, tetapi kekuatan fisiknya sendiri lemah, kemungkinan akan menjadi celah di antara keduanya. Ren Xiaosu memandangi orang-orang di pagi hari. Sebelum Yang Xiaoyu mengatakan bahwa perusahaan pemadam kebakaran dapat diganggu oleh Luo Wei, hanya karena pagi hari belum tiba, tampaknya Yang Xiaowei serius. Dia diam-diam menghitung bagaimana menghadapi kesulitan di depannya, tetapi 4 orang di sekitarnya tampak sangat tenang dan tidak khawatir, yang memberi tekanan pada Ren Xiaosu. Jika dia benar-benar ingin lari, dia mungkin bisa mengatakannya, tetapi Su Xianchu akan digantung. Dan saya menatap diri saya sendiri, apakah benar-benar tidak ada masalah di masa depan? Pihak lain seharusnya menatap Su Xianchu karena mereka mengejar aksi itu. Sangat mungkin bahwa itu adalah keputusan sementara untuk menangkap Su Xianchu. Jika dia pergi, perusahaan pemadam kebakaran mungkin penuh dengan penghalang untuk menemukan dirinya. Ren Xiaosu dengan tenang berkata, apa yang ingin kamu bawa? Untuk berkontribusi pada kelangsungan hidup seluruh umat manusia, pria muda yang memimpin kepala itu tertawa. Anda berpikir, ketika terobosan penyuntingan genetika tercapai, gen Anda mungkin menjadi kehidupan leluhur dalam seluruh kehidupan manusia. Suatu hal yang mulia. Semua manusia akan mengingatmu. Petik 2. Ren Xiaosu tersenyum, jadi Anda adalah penerima manfaat dari penyuntingan genetik. Ya, pemuda itu tertawa, pencapaian yang luar biasa dalam buku sejarah, dan harganya tidak lebih dari kehilangan kebebasan.
Kalau begitu, jika aku memilih kebebasan, tanya Ren Xiaosu, ketika dia merobek kain dari ujung pakaiannya, mengira itu akan dililitkan di tangannya sendiri. Dan potongan kain itu bergoyang tertiup angin. Pemuda itu memandang Ren Xiaosu dan berkata, jika kamu memilih kebebasan, aku khawatir kamu harus membayar harga yang kamu tidak mampu. Penduduk di sekitarnya tampaknya bangun karena tembakan. Di malam yang gelap banyak jendela yang menyala kembali, dan Xiaosu percaya bahwa konsorsium Li tidak akan lama sebelumnya, atau pasukan lain. Ren Xiaosu benar-benar tenang. Dia memandang ke arah pemuda itu dan berkata, harga kebebasan membuat kebebasan lebih mulia. Pada saat ini, kain yang semula bergoyang tidak lagi berayun, dan udara antara langit dan bumi tampaknya mengembun, tidak ada lagi angin. Ren meditasi di hatinya sekarang. Dalam sekejap, tampaknya ada mesin pembunuh yang jauh. Pria muda yang berbicara awalnya meledak tiba-tiba, dan darah memercik di udara, membentuk kipas radial besar di atap. Peluru tiba-tiba meledak dari ratusan meter jauhnya, sampai Ren Xiaosu bisa melihat bentuk darah di udara, suara tembakan menderu jauh dan dekat. Darah cerah, dan malam yang tebal, saling melengkapi. Terima kasih. Ren Xiaosu tertawa dan tersenyum cemerlang. Dia berkata kepada Su Xianchu, kamu akan berurusan dengan sisi kiri. Begitu suara itu jatuh, Ren Xiaosu sudah melompat ke sisi kanan atap. Pengepungan yang dibentuk oleh 4 asli telah membentuk celah. Ini adalah jalan yang dibuka yang Xiaolu untuknya. Tidak ada peluru penembak jitu berikutnya. Ren Xiaosu tahu bahwa bahkan berbagai keterampilan senjata yang sempurna di ratusan meter tidak akan mencapai olahraga kecepatan tinggi yang hebat. Kecuali yang Xiaoyu adalah Tuhan. Jadi selanjutnya, Ren Xiaosu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Karena pergerakan Ren Xiaosu, seluruh medan perang langsung terbagi. 1 dari 3 orang yang tersisa di pagi hari dibiarkan berurusan dengan Su Xianchu, dan 2 lainnya mengejar masa lalu menuju Ren Xiaosu. Ren Xiaosu tidak tinggal di atap, karena jika dia ingin pergi keluar, dia harus berada di tempat yang tidak bisa dilihat oleh dunia luar. Itu adalah kartu terbesarnya. Ketika Ren Xiaosu melompat ke gang kecil, keduanya melompat di pagi hari, tetapi ketika mereka siap untuk mengejar, mereka menemukan bahwa Ren Xiaosu tidak terus melarikan diri, sebaliknya. Dia memblokir mereka berdua dengan 1 orang. Di dalam gang, keduanya saling berhadapan, dari mana kekuatan pemuda itu berasal, dan berani bertarung sendirian dengan mereka. Tanda seru. Bab 167, Jalan Buntu. Gang kecil itu lebarnya hanya 3 orang dan merupakan jalan buntu. Di akhir hutong, Ren Xiaosu memandangi 2 orang luar biasa yang menjadi milik pagi hari. Sejujurnya, dia tidak serius dengan orang luar biasa lainnya, jadi Ren Xiaosu sendiri juga ingin tahu bagaimana levelnya dalam hal luar biasa. Karena itu, saya hanya bisa tahu apakah saya sudah memainkannya. Ren Xiaosu tidak pernah menjadi orang yang pemalu. Jika dia pemalu, dia tidak akan bisa bertahan di hutan belantara begitu lama. Karena Anda tidak dapat meninggalkan masalah dan meninggalkannya, bunuh orang yang menciptakan masalah ini. Ini adalah logika alam liar. 2 orang yang luar biasa menembak pada saat yang sama dan menembak pada saat yang sama dengan Ren Xiaosu. Rencananya malam ini telah gagal di tengah jalan. Jika mereka gagal lagi, keduanya mungkin harus menghadapi nasib dihancurkan. Di kedua sisi hutong adalah dinding batu biru abu-abu, dan Xiaosu tidak luput dari ruang untuk menembak, tetapi hanya sesaat bayangan hitam di istana telah dipisahkan dan muncul di depan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu dan posisi bayangan benar-benar bertepatan dalam garis lurus, dan peluru yang mengenai bayangan itu seperti menerobos ke laut dalam, dan tidak mungkin menyebabkan kerusakan penetrasi. Hanya peluru yang menabrak bayangan itu seperti bermain pada Ren Xiaosu, dan dia mengerutkan kening dan menderita. Rasa sakit terus menyebar di anggota badan, tetapi semakin menyakitkan, Xiaosu semakin sadar. Kedua supernaturals di pagi hari tampaknya tidak berpikir bahwa kemampuan Ren Xiaosu sebenarnya adalah bayangan pemanggilan. Mereka telah berburu untuk Su Xianchu, dan konsorsium King menginginkan barang-barang Su Xianchu, dan penampilan serta kemampuan Su Xianchu bukanlah rahasia. Oleh karena itu, ini menyebabkan peningkatan minat perusahaan pemadam kebakaran kepada Su Xianchu.
Baru saja mereka berpikir bahwa orang yang dikejar oleh Luo Wei adalah Su Xianchu, tetapi tidak berharap bahwa ini adalah bagian depan. Mereka mencibir dan melemparkan pistol ke tanah, dan masing-masing menarik pisau panjang dari pinggang untuk memburu manusia super itu. Tiba-tiba, Xiao Su melihat bahwa salah satu dari mereka telah melepas sarung tangan kulit hitamnya, dan telapak tangannya sebenarnya adalah kaki hitam. Apakah ini masih manusia? Apakah ini pengeditan genetik? Para anggota di pagi hari tertawa, keberanian terpuji. Ren Xiaosu memandangi dua orang yang luar biasa diam-diam, dia hanya mengangkat tangannya di kekosongan seolah-olah memegang sesuatu, dengan keras menarik keluar. Dalam sekejap, dua orang yang luar biasa benar-benar melihat Ren Xiaosu mengeluarkan pisau hitam misterius dari udara. Apa kemampuan ini? Keduanya mengerutkan kening, dan mereka belum pernah melihat seorang hebat yang memiliki dua kemampuan yang sama sekali berbeda. "Mengapa kamu memiliki dua kemampuan?" tanya seorang lelaki di pagi hari sambil mengerutkan kening. Ren Xiaosu tertawa, "Bukan dua, tiga." Selama pidato, Ren Xiaosu tiba-tiba membuka pintu bayangan kecil di sebelah pergelangan tangannya, dan melihat pisau Ren Xiaosu menabrak pintu bayangan. Dengan suara keras pria yang berbicara itu melihat ujung pisaunya dan darah mengalir keluar dari dadanya. "Apa kemampuan sinus ini? Aku bahkan bisa menjilat pisauku di depanku." Satu-satunya anggota yang tersisa di pagi hari tiba-tiba berhenti, dan adegan ini benar-benar tidak terduga. Dia bahkan tidak berpikir bahwa dia telah mengurangi jumlah orang seperti anak kecil di sini. Pada saat berikutnya, bayangan itu akan menjadi seperti kereta yang melaju ke arahnya. Saya melihat bahwa satu-satunya orang yang selamat di pagi hari tiba-tiba melompat. Dia harus langsung melintasi bayangan untuk membunuh Xiao Su. Tetapi sebelum dia bisa melewati puncak bayangan, orang hebat itu melihat bayangan di tanah melompat dan dia menghantam bayangan itu, tetapi bayangan itu sulit ditakuti. Pergelangan kaki lainnya. Rasa sakit hati datang dari pergelangan kaki orang yang luar biasa ini, menyapu kesadarannya yang masih sadar, bayangan telapak tangan seperti borgol ingin langsung menghancurkan pergelangan kakinya. Dengan keras ia menemukan bahwa pergelangan kakinya benar-benar hancur. Sadarilah bahwa tulang dan kekuatan otot mereka jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang yang luar biasa. Dalam pertempuran biasa, mereka yang paling lezat, tetapi situasinya tiba-tiba terbalik. Bayangan seperti hantu itu dapat secara langsung memblokir peluru, bahkan jika itu masih bisa menghancurkan pergelangan kakinya dengan tangan. Ini adalah kekuatan yang mengerikan. Dan Ren Xiaosu, yang masih berhati-hati dan waspada, juga terpana, begitu lemah. Tanda seru. Bayangan itu tidak berhenti setelah menghancurkan pergelangan kaki lawan, menarik pergelangan kaki yang lain patah dan menarik sisi lainnya ke bawah. Kedua belah pihak terus berdetak di udara, dan gerakan masing-masing hampir menarik keluar bayangan. Energi kinetik yang kuat sepertinya seperti dapat membuat udara terbakar dan pecah. Bayangan dan tinju supranatural di pagi hari berada di sisi lain dari tubuh, tetapi orang yang luar biasa tiba-tiba menemukan bahwa ketika dia muntah darah pihak lain seperti orang yang kejam. Pada saat ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kemampuannya sendiri. Pada saat kedua belah pihak mendarat, bayangan itu mengambil langkah pertama di tanah, dan melihat bahwa itu tidak berhenti dan tiba-tiba meletakkan kaki mereka di dinding hutong. Dinding itu terbentur dan dihancurkan. Retaknya datang. Retakan di dinding sama menakutkannya dengan jaring laba-laba, dan orang yang luar biasa ada di dinding, seperti lukisan yang digantung. Bahkan sebelum dia bangun, dia melihat bayangan itu tiba-tiba mengambil satu langkah, dan seluruh tubuh bayangan itu membungkuk dan menunggu sampai kekuatannya kembali. Dada yang luar biasa. Dada dan perut yang luar biasa itu runtuh dengan cepat menunjukkan betapa mengerikan serangan ini. Ren Xiaosu siap bernapas lega, tetapi tiba-tiba udara di belakangnya berfluktuasi seperti air. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat bahwa Xiao Su menemukan bahwa itu adalah orang yang luar biasa yang mengangkat pisau dan berdebat untuk Xiao Su. 4 orang asli datang di pagi hari, dan masih ada orang yang mengandalkan kemampuan luar biasa untuk bersembunyi dalam gelap. Tidak ada akhir, kata Ren Xiao Su dingin. Otot pinggangnya tiba-tiba menegang, dan seutuhnya orang itu tampaknya memiliki pisau refleksif seperti poros.
Seperti besi akan mengaum di udara, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi lain kali, kecuali Xiao Xiao sendiri. Sesegera mungkin, orang gaib di pagi hari ngeri menemukan bahwa pisau yang biasanya dia andalkan adalah di hadapan pisau hitam misterius. Kemudian dia melihat lengannya meninggalkan tubuhnya, dan lengan yang patah itu muncul seperti pompa, memompa sedikit darahnya. Tubuh tembus aslinya tiba-tiba muncul di udara, di mana saja. Ketajaman pisau hitam dikonfirmasi selama Ren Xiaosu membunuh tubuh eksperimental, hal yang diberikan oleh istana misterius dalam pikirannya tidak pernah mengecewakannya. Segera setelah kaki Ren Xiaosu tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, seluruh orang bergegas ke depan dengan rasa penindasan yang sangat besar. Sebelum kembali, dia sudah memegang pisau hitam dan memakukan musuh di tanah kehutong. Di akhir pekerjaan tukang batu, Ren Xiaosu menarik pisau hitam keluar dari dinding dan tubuhnya. Tubuh itu tidak didukung, jadi dia jatuh ke tanah. Pada saat ini, bagian dalam hutong itu seperti seorang jenderal yang berlumuran darah. Siapapun berdiri diam, dan hanya ada satu pikiran di dalam hatinya. Orang-orang di pagi hari tampaknya tidak begitu baik. Operasi yang disebut itu sama ganasnya dengan harimau. Sekilas, sebenarnya beberapa ratus lima. Orang luar biasa yang luar biasa seperti itu tidak tahu apa yang baik pada awalnya. Dia mengambil kembali bayangan itu dan naik ke atap lagi. Dia melihat Su Xianchu duduk di atap dan terengah-engah, dan lawannya benar-benar mati, dan lehernya bengkok seperti putaran. Ren Xiaosu memandangi sebuah gedung tinggi di kejauhan dan melambai ke sisi yang lain. Kemudian dia berkata kepada Su Xianchu, "Pergi ke kami untuk mandi dan berganti pakaian. Jika kamu ingin pergi ke penghalang, kamu harus makan dan mulai lagi." Su Xianchu tersentuh, "Terima kasih. Terima kasih dari Su Xianchu, +1. Pada saat ini, Xiao Su benar-benar ingin mengatakan kepada Su Xianchu, "Jika Anda ingin tinggal, ucapkan saja terima kasih setiap hari." Pada saat ini, ada derap langkah kaki di kejauhan jalan. Tampaknya konsorsium Li akan segera tiba. Sekarang Xiao Xiao benar-benar berharap bahwa kekuatan di penghalang ini akan cepat bertarung, dan ketika semua orang akan memainkan otak anjing, tidak ada yang akan memiliki energi untuk merawatnya. Bab 168. Menyegarkan persepsi Ren Xiaosu. Ren Xiaosu mengambil kembali bayangan itu dan naik ke atap lagi. Dia melihat Su Xianchu duduk di atap dan terengah-engah, dan lawannya sudah mati sepenuhnya, dan bahkan lehernya dipelintir seperti putaran. Ren Xiaosu memandangi sebuah gedung tinggi di kejauhan dan melambai ke sisi yang lain. Kemudian dia berkata kepada Su Xianchu, "Pergi ke kami untuk mandi dan berganti pakaian. Jika kamu ingin pergi ke penghalang, kamu harus makan dan mulai lagi." Su Xianchu tersentuh, "Terima kasih. Terima kasih dari Su Xianchu, +1. Pada saat ini, Xiao Su benar-benar ingin mengatakan kepada Su Xianchu, "Jika Anda ingin tinggal, ucapkan saja terima kasih setiap hari." Tetapi pada saat ini, Su Xianchu berkata, "Tapi saya tidak bisa tinggal di sini. Malam ini, pertempuran ini sudah berakhir. Jika Anda tidak dapat menangani seluruh penghalang, itu akan lebih sepenuhnya diblokir. Ketika saya ingin pergi, itu tidak realistis, jadi sekarang saya pergi. Waktu terbaik." Ren Xiaosu dengan enggan berkata, "Tidak lagi menunggu. Daun hanya bisa menyeretmu ke bawah," kata Su Xianchu dengan tulus. "Ren Xiaosu, kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi." Ren Xiaosu memikirkannya dan mengangguk, "Mungkin akan bersatu kembali pada 178, hati-hati." Setelah itu, Su Xianchu tidak kembali dan pergi. Adapun metode apa yang akan ia gunakan untuk meninggalkan penghalang, tampaknya tidak sulit bagi Su Xianchu, seorang mantan perwira tentara swasta. Pada saat ini, ada langkah kaki cepat di kejauhan jalan, dan tampaknya orang-orang di penghalang telah tiba. Sekarang Xiao Xiao benar-benar berharap bahwa kekuatan di penghalang ini akan cepat bertarung, dan ketika semua orang akan memainkan otak anjing, tidak ada yang akan memiliki energi untuk merawatnya. Setelah mereka pergi, tim keamanan divisi order di penghalang terlambat. Mereka dengan cepat memblokir tempat kejadian dan dengan cepat mengirim pemberitahuan ke konsorsium Li. Jejak pertempuran di medan perang dapat diidentifikasi secara sekilas, yang bukan pertempuran orang biasa, tetapi pembunuhan antara yang luar biasa.
Selain itu, tanda-tanda kebakaran pada pakaian beberapa orang yang meninggal membuat orang-orang dari divisi ketertiban memahami bahwa ini bukan sesuatu yang dapat mereka campur tangan. Faktanya, orang-orang di Departemen Ketertiban juga tahu bahwa mereka tidak damai baru-baru ini. Rumah sakit jiwa psikiatris keempat yang dicuci darah, ledakan perusahaan peledak yang disebabkan oleh penangkapan yang luar biasa, hal-hal ini digabungkan. Dan orang-orang bodoh tahu bahwa jika mereka ingin hidup, yang terbaik adalah tidak aneh dan membingungkan. Perlu diketahui bahwa mereka adalah orang-orang biasa di Departemen Ketertiban. Dan senjata api yang dilengkapi juga kaliber kecil, ini adalah hal yang baik untuk pencuri biasa, ini untuk memenuhi yang luar biasa, mereka harus mati dan transparan. Di atap gedung tinggi di kejauhan, Yang Xiaoyu baru saja diambil oleh senjata. Luo Xinyu menggenggam pagar di sebelahnya dan dengan penasaran berkata, "Kamu tidak merasa aneh, meskipun ini bukan kekuatan utama kelompok pagi hari, tetapi membunuh anak itu terlalu mudah. Nah, apakah evaluasi kami terhadapnya terlalu rendah?" Petik 2. Ya, Yang Xiaoyu memandang medan perang di kejauhan dan tidak tahu apa yang dia pikirkan, itu agak tak terduga. Saya pikir kekuatan tempurnya tidak tinggi. Saya tidak berharap menjadi musuh tiga, meskipun saya tidak melihatnya. Situasi di Hutong, tetapi Su Xianchu hanya menghadapi kata-kata satu orang, maka Ren Xiaosu harus menghadapi 3 orang. Kelima orang keluar untuk berakting di pagi hari. Mereka selalu lebih suka bermain, kata Luo Xinyu dengan nada membosankan. Hasilnya adalah saya secara tidak sengaja membalikkan kapal. Diperkirakan mereka harus memahami kebenaran setelah waktu ini, dalam kondisi yang luar biasa. Di depan, jumlahnya tidak cukup untuk menghapus kekuatan absolut. Saya awalnya ingin membuka jalan baginya untuk melarikan diri. Yang Xiaoyu juga sedikit terkejut, saya tidak berharap rencananya menjadi sekelompok orang yang membunuh pagi itu. Anak ini sangat pembunuh, kata Luo Xinyu. Kamu tahu matanya ketika kamu melihat jalan di gunung. Tetapi jika ada ancaman, dia akan secara tidak sadar ingin mengambil keuntungan darinya. Orang luar biasa yang keluar dari hutan belantara selalu lebih baik daripada sesuatu di penghalang. Yang Xiaoyu berkata, ini karena lingkungan yang sedang tumbuh. Dia hanya ingin hidup. Kamu ingin menjelaskan sesuatu untuknya, kata Luo Xinyu sambil tersenyum, sekarang anak ini sangat kuat. Ada juga Chen yang tak terkalahkan yang tidak diketahui dalam kekuatannya. Ini sudah merupakan kelompok kecil yang sangat kuat. Kami ingin bawalah perhatian Li dan keluarga yang Anda kepada mereka, sehingga Anda bisa mengalihkan perhatian Anda sendiri. Mereka hanya ingin menjalani kehidupan yang baik di penghalang, tidak ada yang mengganggu mereka, kata Yang Xiaoyu dengan tenang. Hahaha, Luo Xinyu tertawa, pada kenyataannya, dia tidak ingin melakukan apapun, hanya ingin mengujinya. Yang Xiaoyu dengan tenang berkata, ini sedikit aneh. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu apa kemampuannya. Luo Xinyu dengan penuh rasa ingin tahu berkata, kamu tidak tahu apa kemampuannya. Bagaimana saya tahu? Yang Xiao menatap Luo Xinyu. Kamu memiliki hubungan yang sangat baik, apa dia memberitahumu? Luo Xinyu tersenyum dan berkata, meja yang sama, satu adalah komite sekolah, yang lain adalah pemimpin pasukan. Yang Xiaoyan meliriknya, pasukan tempur Li akan datang, ayo pergi. Oke, Luo Xinyu membuka pintu Shadow dan mengambil Yang Xiaolu dari atap. Malam ini, bahkan Yang Xiaoyu dan Luo Xinyu telah menyegarkan kembali pemahaman mereka tentang Ren Xiaosu, mereka menduga bahwa Xiao Xiao adalah orang yang luar biasa. Tetapi mereka tidak berharap Ren Xiaosu begitu kuat. Ketika Ren Xiaosu dan pertempuran pagi hari selalu merasakan perasaan aneh, dia merasa bahwa pagi hari sangat berlebihan, jelas tidak banyak, dan akibatnya dia harus terbang. Namun, pada kenyataannya ada kesalahpahaman di tengah pihak lain sebenarnya cukup terkenal, perlu diketahui bahwa regu tempur ini telah berhasil menangkap 3 orang luar biasa. Pada hari kerja tim ini sudah menjadi kekuatan utama eselon kedua dari perusahaan pemadam kebakaran. Di malam hari, konsorsium Li tiba-tiba mulai membajak seluruh penghalang, dan selama periode kritis ini, mereka bahkan memesan jam malam. Dan penduduk yang keluar setelah jam 10 malam ditangkap sebagai penjahat. Awalnya, Li Foundation tidak ingin membubarkan kekuatannya. Mereka ingin melindungi hasil penelitian mereka. Bagaimanapun, ini adalah hal yang paling penting saat ini.
Namun, frekuensi kecelakaan di penghalang ini semakin tinggi dan lebih tinggi, bahkan jika saya bisa tahan lagi, saya tidak bisa duduk diam saat ini. Bahkan, mereka terus-menerus melakukan sesuatu, dan mereka ingin membiarkan konsorsium Li membakar kepala mereka dan akhirnya membubarkan kekuatan mereka. Dan pertempuran Ren Xiaosu malam ini membuat wabah Li. Ketika langit tidak cerah, ada tentara brigade yang berpatroli di jalan-jalan dan menemukan orang-orang yang mencurigakan untuk maju. Divisi pasukan dan perintah swasta telah menghentikan liburan sama sekali, dan urutan pertempuran Li juga telah diinvestasikan dalam sepertiga. Seluruh penghalang tiba-tiba tampak mendengkur, dan tali longgar aslinya ketat. Ren Xiaosu merasakan ketegangan di luar di toko, dan tampaknya ada semacam angin dan hujan di seluruh penghalang. Bab 169. Sonan musim dingin yang terinspirasi. Di pagi hari, ketika Ren Xiao memeriksa ulang istana di benaknya, ia menemukan bahwa tugas membantu orang-orang yang melarikan diri untuk melarikan diri telah selesai. Tugas selesai, memberi kekuatan 1,0. Ini adalah hadiah kualitas fisik yang telah lama hilang. Pada saat pertempuran dengan pagi hari, Xiao Su telah menyadari pentingnya kebugaran fisik. Dalam pertempuran, kekuatan yang paling esensial adalah kekuatan dan kecepatan. Ketika kekuatan dan kecepatan membentuk himpitan, pihak lain bahkan mungkin tidak menggunakan kemampuan luar biasa. Dan kualitas fisik bayangan adalah 2 kali lipat dari Xiao Su. Ini sama dengan penguat kekuatan dan kecepatan. Jika kualitas tubuh Ren Xiaosu lebih kuat, bayangan akan lebih kuat. Kekuatan Ren Xiaosu ditambah 1, maka pencapaian tambahan bayangan adalah 2. Sekarang kekuatan Xiaosu adalah 8.5, dan ketangkasan 5.1. Jika dia menghadapi 2 orang yang luar biasa di pagi hari, saya khawatir itu akan lebih mudah. Namun, dia jelas ingat bahwa tugas ini masih belum selesai ketika dia dipisahkan dari Su Xianchu kemarin. Tampaknya Su Xianchu telah benar-benar meninggalkan 109 penghalang, sehingga istana memutuskan untuk menyelesaikan tugas pada saat ini. Tidak bisakah kamu memiliki sikap sebelumnya, bahkan jika sudah selesai, mengapa ini istimewa? Apakah aku membiarkan Su Xianchu mengembalikan pot dan membuat istana sedikit malu? Namun, beruntung bagi Ren Xiaoshu, keinginan Yan Liuyuan tidak sakit. Faktanya, Yan Liuyuan masih membuat permintaan semalam. Ini tidak berguna untuk mencegah Xiao Xiaosu. Yan Liuyuan sangat tegas dalam hal ini. Jadi di Hutong tadi malam, sebenarnya, Xiao Su bisa saja mencoba menghindari balistik daripada menggunakan peluru untuk melawan peluru. Tetapi dia khawatir bahwa faktor keberuntungan ini akan membuat Yan Liuyuan menderita, jadi dia tidak pergi ke keberuntungan judi. Namun, Yan Liuyuan tidak ada hubungannya tetapi juga menunjukkan bahwa Yang Xiaoyu muncul di medan perang, bukan karena hasil keinginan Yan Liuyuan. Ren Xiaosu memandang musim dingin di dapur untuk mencuci piring, dia sedikit pusing, bagaimana seharusnya wanita ini menangani. Wang Fugui bertanya kepada Ren Xiaosu, setelah Anda pergi ke sekolah, apa yang akan dilakukan Chen yang tak terkalahkan? Ren Xiaosu memikirkannya dan bertanya, apakah kamu takut Chen tidak terkalahkan untuk membunuhnya? Wang Fugui ya, 2 suara, ketika saya tidak mengatakannya. Setelah makan nasi, Xiao Su akan naik tram untuk pergi ke sekolah sendirian, dan Wang Dalong mengendarai mobil dengan Yan Liuyuan. Di pagi hari, Xiao Su juga mengaku kepada Wang Fugui. Setelah minggu ini obat hitam dijual dengan harga tinggi, cobalah untuk membeli beberapa sepeda. Dan setiap orang harus memberikan sepeda untuk belajar. Sepeda bisa berguna ketika Anda harus berlari ke suatu tempat. Anda tidak hanya harus membeli sepeda, Anda juga harus membeli alat seperti memperbaiki mobil untuk mencegah ban menabrak. Ren Xiaosu membayangkan adegan sekelompok orang mengendarai sepeda ketika mereka berlari, dan mereka merasa sangat energi. Ketika Ren Xiaosu pergi ke kelas, Yang Xiaoyu sudah duduk di posisi itu. Dia mendongak dan memandang Xiaosu, apakah ada sesuatu yang aneh yang terjadi pada sore hari sebelum pertempuran dengan pagi hari? Ren Xiaosu tertegun, apa maksudmu? Tadi malam, konsorsium King tiba-tiba menaikkan hadiah sepanjang malam untuk Luo Xinyu. Aku tidak tahu kenapa, kata Yang Xiaoyu dengan tenang. Tapi konsorsium King pasti tidak akan membuat penyesuaian pada karunia tanpa alasan.
Apa yang harus terjadi adalah kita tidak melakukannya. Mengetahui hal-hal. Yah, Ren Xiaosu berkata tanpa sepatah kata pun, aku tidak tahu bagaimana itu terjadi. Aku menyelamatkan Su Xianchu. Mereka awalnya mengejar Su Xianchu dan mereka tidak mengejar ketinggalan. Yang Xiaoyu terdiam untuk waktu yang lama, dan dia tidak berharap mendapatkan jawaban di sini di Ren Xiaosu. Dia dan Luo Xinyu hanya sedikit bingung. Terima kasih, kata Ren Xiaosu dengan sungguh-sungguh, tidak peduli apakah dia bisa mengalahkan di pagi hari, tapi penyelamatan Yang Xiaoyu dari masalah ini benar-benar perlu berterima kasih. Yang Xiaoyan tampaknya tidak peduli, mengapa kamu menyelamatkan Su Xianchu? Apakah ada tujuan lain? Ren Xiaosu berkata, saya dapat memiliki tujuan lain. Bagaimanapun, saya mengenal satu sama lain. Semua orang berjalan di gunung begitu lama. Bagaimana saya bisa menjadi rekan satu tim? Jika ini kecelakaan Anda, saya akan mengambil risiko untuk menyelamatkannya. Yang Xiaoyu mendongak dan menatapnya, baiklah. Ini bahkan penjelasan. Di masa lalu, Ren Xiaosu menghela nafas. Semakin dia melempar panci keluar, semakin banyak dia melemparkannya. Pada saat ini, Yang Xiaoyu bertanya, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan di musim dingin? Ketika Yang Xiaoyu menyebutkan masalah ini, dia menemukan bahwa Ren Xiaosu tidak layak untuk musim dingin dan negatif. Pada saat itu, dia masih meragukan kepercayaan diri Xiaosu. Tapi sekarang tampaknya rahasia Ren Xiaosu lebih dari yang dia bayangkan, dan bahwa Chen yang tak terkalahkan mungkin adalah seorang master. Aku juga berjongkok, Ren Xiaosu memikirkan hal ini tanpa kata-kata, tidak bisa mempertahankan usianya. Apakah Anda menyerahkannya kepada kami? Tanya Yang Xiaoyu. Bagaimana? Anda juga mempelajari yang luar biasa. Ren Xiaosu tertegun, dan sejujurnya dia tidak suka organisasi orang-orang luar biasa. Kami tidak mempelajari yang luar biasa, kata Yang Xiaoyan perlahan, kami hanya memengaruhi yang luar biasa. Pandangan Ren Xiaosu padanya, apakah ini masih bisa dipengaruhi? Bagaimana pengaruhnya? Memaksa efek fisik. Dia berkata, berikan padamu, tapi jangan sekarang. Dia menjilat jarinya dan berkata, setelah 4 hari. Oke, Yang Xiaoyu setuju. Awalnya, Xiaosu berencana untuk bertanya kepada Yang Xiaoyu apakah dia telah menjual musim dingin dan kehilangan selatan. Dia kemudian memikirkan hal-hal yang Yang Xiaolan selamatkan tadi malam, dan hadiahnya tidak disebutkan. Pada titik ini, Jiang tidak datang dari luar kelas. Dia berdiri di podium dan berkata, besok akan mengambil ujian akhir. Saya akan menerbitkan ruang ujian dan nomor tes Anda. Nomor tes diurutkan sesuai dengan inisial nama masing-masing. Jadi besok, semua orang tidak akan digunakan di kelas, mereka akan pergi ke tempat tes mereka sendiri. Saya berharap Anda mendapat nilai bagus. Sejak saat ini, seluruh kelas pada dasarnya berfungsi sebagai Xiaosu dan Yang Xiaoyu tidak mengambil kuliah yang baik. Siswa lain masih bekerja sangat keras. Dunia luar memiliki banyak kontroversi atas seluruh kelas mereka. Terutama, Jiang Wu sering ramai di staf pengajar. Oleh karena itu, para siswa yang telah mengalami hidup dan mati ingin menghela nafas lega. Lebih menyenangkan untuk mengatakannya. Di seluruh kelas, ketua kelas dan komite sekolah tidak belajar dengan baik. Yang lain adalah siswa yang baik. Jiang tidak mengatakan di podium. Sebelum saya memiliki teman sekelas yang ingin mengetahui kriteria penerimaan universitas, jadi saya pergi untuk bertanya tentang kondisi penerimaan universitas di 109 penghalang. Kelas tiba-tiba menjadi tenang. Pada tahun ini, selama seorang siswa yang baik memiliki ambisi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, karena istilah mahasiswa sekarang berarti pengetahuan, status, dan uang. Bab 170. Sueba Yang Xiaoyu. Ren Xiaosu berbisik kepada Yang Xiaoyu, apa kehidupan di perguruan tinggi? Yang Xiaoyu memikirkannya, kelasnya relatif bebas, tetapi ujian akan sangat ketat, dan siswa akan direkrut lebih sedikit. Kebanyakan siswa akan mengikuti tutor untuk melanjutkan penelitian mereka setelah lulus. Dikatakan bahwa universitas sebelumnya sangat longgar, tetapi sekarang perlahan-lahan, perguruan tinggi semakin merekrut disiplin ilmu. Sekarang mereka lebih seperti basis penelitian. Ada lebih dari 20 universitas dalam ratusan hambatan ini.
Kepala universitas ini sekarang mulai merampingkan siswa, merampingkan lembaga, dan kemudian lakukan segala upaya untuk membuat terobosan dalam penelitian ilmiah di beberapa arah. Oh, Ren Xiaosu mengangguk, apakah siswa mendapat subsidi? Ya, Yang Xiaoyu tiba-tiba mengetahui bahwa dia memainkan piano pada sapi itu. Dia mengatakan bahwa dia sangat besar. Akibatnya, fokus perhatian Xiaosu adalah apakah para siswa mendapat subsidi. Dia dengan tenang berkata, tidak ada subsidi. Benarkah? Ren Xiaosu tidak percaya. Yang Xiaoyu berkata dengan lembut, Anda tidak terlibat dalam penelitian ilmiah, jangan pergi ke bencana mahasiswa. Kamu lihat apa yang kamu katakan dengan cara ini. Ren Xiaosu tidak senang, siapa yang aku rugikan. Pada saat ini, Yang Xiaoyu terlalu malas untuk merawatnya. Jiang mengatakan di atas panggung, universitas yang ingin memasuki 109 hambatan hanya memiliki 4 mata pelajaran, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Setiap subjek memiliki 150 poin. Skor perekrutan tahun lalu adalah 560 poin, artinya, jika Anda ingin masuk universitas, Anda bisa mendapatkan 140 poin atau lebih untuk setiap mata pelajaran. Ren Xiaosu menghirup udara dingin. Dia membuat kertas simulasi sehari sebelum kemarin. Dia mencetak 140 poin dalam 4 mata pelajaran. Dia memandang Yang Xiaowei, bagaimana saya bisa mendapatkan 140 poin per subjek. Yang Xiaoyu meliriknya, jangan lakukan 2 pertanyaan pilihan ganda. Ren Xiaosu. Pada saat itu, Xiaosu hilang. Apa kualifikasi dari sampah sekolah yang tidak Anda dengarkan di kelas, dan siswa seperti apa yang merupakan siswa yang baik? Bukankah itu setengah pon ke-8 atau 2? Namun, pada saat ini, Ren Xiaosu merasa ada sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba bertanya kepada istana dalam benaknya, tingkat matematika apa yang dimiliki Yang Xiaoying? Menengah. Mendengar istana berkata demikian, dia senang, meskipun tingkat menengah jelas lebih baik daripada dia, tetapi tentu saja bukan siswa yang baik. Hei, tunggu. Ren Xiaosu bertukar pernyataan dan bertanya, apa kelas matematika SMA Yang Xiaoyu? Sempurna. Ren Xiaosu terkejut menemukan bahwa setelah menambahkan kata-kata sekolah menengah, hasilnya tidak sama. Bahkan, matematika sekolah menengah hanya dapat dianggap sebagai proyek paling dasar dan dasar dalam matematika. Apa kelas fisika SMA Yang Xiaoying? Sempurna. Kimia sekolah menengah Yang Xiaoying. Aku belum bertanya, Ren Xiaosu merajuk. Sebelum dia melihat Yang Xiaoyu sebagai seorang siswa, dia berpikir bahwa seseorang akan menemaninya ke dasar nilainya, dan hatinya masih hangat. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa slak sekolah asli di kelas ini hanya dirinya sendiri. Ketika seseorang adalah yang paling kesepian, kali ini adalah yang paling kesepian. Yang Xiaoyu menatapnya dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu ingin kuliah? Ren Xiaosu, saya tidak pantas mendapatkannya. Yang Xiaowei. Pada hari kedua ujian, Xiaosu pertama kali menemukan ruang ujiannya sendiri, dan kemudian melihat ke seluruh ruang kelas dan tidak ada yang dia kenal. Untuk ujian hari ini, Ren Xiaosu benar-benar berpegang pada sikap partisipasi. Yang tidak penting adalah hasilnya. Penting bahwa ia telah datang. Saya biasanya mengikuti ujian ketika saya berada di sekolah balai kota, tapi itu adalah pertanyaan langsung Zhang Jinglin, dan ini korannya. Ren Xiaosu merasa bahwa Zhang Jinglin sedang mengikuti ujian dengan cara menjawab pertanyaan seorang siswa. Ini murni untuk menghemat uang-uang kertas. Lagi pula, kertas tidak murah sekarang. Jika Zhang Jinglin tahu bahwa dia berada di jantung hati Xiaosu, dia tidak tahu apa yang akan dia rasakan. Pada saat ini, seorang gadis yang duduk di belakang Xiaosu menepuknya, teman sekelas. Ren Xiaosu balas menatap gadis itu, apa yang terjadi? Itu, bagaimana kamu belajar? Bisakah koran membuatku menyalin? Keterampilan komunikasi gadis itu masih relatif kuat, dan dia langsung berbicara dengan Xiao. Sekolah memisahkan semua orang untuk mencegah kecurangan kenalan, tetapi tidak bisa menghentikan antusiasme kecurangan semua orang. Pada saat ini, istana dalam pikiran Ren Xiao tiba-tiba berkata, tugas, bantu siswa menyelesaikan kertas ujian. Ren Xiaosu terkejut pada saat itu.
Dia tidak bisa memastikan apakah istana itu 3 pandangan atau 3 pandangan. Bagaimana bisa ditolong bahkan dengan selingkuh. Tetapi bagi Ren Xiaosu, selama ada tugas yang harus dilakukan, maka semuanya tidak menjadi masalah. Ren Xiaosu berkata kepada gadis itu, kamu bisa menyalinku dengan aman. Gadis itu membuka matanya dan tersenyum, terima kasih. Terima kasih dari Limo, +1. Ren Xiaosu mengatakan bahwa ini adalah upaya 2 arah. Dia tidak hanya dapat menyelesaikan tugasnya, tetapi masih ada koin terima kasih untuk menerimanya. Ketika saya sampai di ujian, Limo sangat terkejut, dia mengamati Ren Xiaosu di belakang. Sebagai hasilnya, dia menemukan bahwa Ren Xiaosu sedang menulis buku, dan dia menulis volume penuh kertas. Ini adalah murid yang baik. Ketika waktu pemeriksaan sudah setengah jalan, Ren Xiaosu tiba-tiba melepaskan tubuhnya, dan Limo disalin. Ketika dia selesai membaca, bel kelas akhirnya berbunyi, dan guru datang dan mengambil kertas semua orang. Limo senang melihat Ren Xiaosu dan berkata, aku tidak berharap kamu menulis semua pertanyaan. Sangat kuat, bisakah kalian semua? Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, aku tidak akan. Limo, akankah pertama menyelesaikan tugas dan kemudian berkata tugas istana adalah untuk membantu para siswa untuk menulis selesai kertas ujian. Ren Xiao tidak dapat meninggalkan pertanyaan kosong. Kalau ada pertanyaan tanpa tulisan untuk menentukan tugas gagal. Belum lagi, menyusun volume keseluruhan, sangat lelah. Ketika saya pulang ke rumah pada malam hari, Ren Xiaosu tiba-tiba melihat saudara perempuan Xiao Yu menunggu di pintu toko. Kakak perempuan Xiao Yu melihat Ren Xiaosu seolah-olah dia melihat penyelamat, kamu bisa kembali Xiao Xiao, apakah Fir'aun dibawa pergi? Ren Xiaosu mengerutkan kening, apa yang sedang terjadi, kamu perlahan berkata. Departemen pesanan hari ini telah banyak dikunjungi orang, kata Xiao Yu. Mereka mengatakan bahwa kami tidak mendapatkan izin untuk menjual obat-obatan. Ada dokter yang tidak memiliki sertifikat kualifikasi dokter di toko ini, jadi kami harus mengambil orang yang bertanggung jawab. Ren Xiaosu sedikit lega, meskipun itu adalah masalah besar bagi Fir'aun untuk dibawa pergi, tetapi selama dia tidak melibatkan yang luar biasa. Yang paling dikhawatirkannya adalah bahwa rahasianya tidak tahu kapan terungkap, yang menyebabkan konsorsium Li menargetkannya. Itu adalah hal yang sangat besar. Apa yang mereka katakan sebelum pergi? Tanya Ren Xiaosu. Orang-orang di divisi ketertiban mengatakan bahwa ketika kamu kembali, kamu akan pergi ke divisi ketertiban, kata Xiao Yuji. Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, jangan terburu-buru, Lemak Luo harus datang ke toko pada malam hari, aku harus bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Dia juga ingin cepat-cepat menyingkirkan Wang Fugui, tetapi Anda tidak bisa menjadi sombong dalam menangani masalah ini. Anda harus meminta Luo Wei untuk mengetahui situasi sebelum Anda tahu apa yang harus dilakukan. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.